Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الأحبة الفضلاء أعزني الله وإياكم في هذا المبارك إن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى سنتكلم ونتحدث سويا عن مسألة كثرت فيه الحوادث في ذلك، ونجد هذه الحوادث في يومنا بل في الأخبار اليوم نجد أو نسمع أن هناك الحوادث أو تصادم بين السيارة وبين دبابة أو بين الحافلة وما أشبه ذلك. فلذلك لا بد أن نتكلم في ذلك حتى نعلم ونفهم ما حكم في ذلك وما يترتب على الجاني أو السائق أو المصاب. فانظروا إلى كتبكم أيها الأحبة الفضلاء في صفحة 32 في باب حوادث السيارات. وقبل أن نتكلم عن حوادث السيارات فلا بد أن نعرف تقسيم في ذلك. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih mendetail, maka kita harus memahami pembagian-pembagian saik sendiri, ya, penyupir itu sendiri, agar kita tahu bahwa apakah sebab dari kejadian tersebut disebabkan oleh murni sopir ataukah disebabkan oleh orang lain ataukah sebab-sebab yang lainnya. Maka di sini dikatakan man yujidul qiyadata sayyarah wa ya'rif wajibataha wa anzimataha biqadri ma yastati'u fahada ahlun lidzalik. Orang yang pertama adalah orang yang mampu untuk mengendarai. Kemudian dia mengetahui dan memperhatikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban seorang supir dan peraturan-peraturannya, maka dikatakan huwa ahlun fi dzalik. Dia adalah orang yang profesional dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah man la yujidul qiyadata wa la ya'rif wajibatiha. Dia tidak mampu untuk mengendarai dan tidak tahu apa itu kewajiban-kewajiban dan bahkan tidak tahu peraturan-peraturan di dalam mengendarai. Maka dikatakan kalau seandainya dia mengendarai mobil tersebut fahada rajulun mufrid, maka orang ini adalah orang yang lalai atau orang yang melakukan tindak kebodohan karena dia tidak mampu, tidak mampu tapi sok-sokan bisa. Kemudian yang nomor 3, nah ini adalah man yujidul qiyadah, orang yang paham betul tentang qiyadah, yaitu menyopir. Dia bisa untuk menyopir dan mengetahui kewajiban-kewajiban, kemudian peraturan-peraturan, akan tetapi la yataqayyad, dia tidak berpegang teguh dengan apa yang sudah menjadi standar di dalam mengendarai mobil. Maka orang ini dikatakan fahada janin ala nafsihi wa an ghairihi, apabila orang tersebut mengendarai dengan keadaan demikian padahal sudah tahu dan dia bisa mengendarai, akan tetapi dia contohnya mengendarai lebih dari 100 km per jam padahal peraturannya tidak boleh lebih dari 100 km, maka orang seperti ini telah melakukan tindak kerusakan terhadap dirinya ataupun orang lain. Dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya ataupun berbuat aniaya kepada orang lain. Maka kalau kita mengetahui 3 ini, kita nanti akan memahami, oh siapa sebenarnya yang menjadi penyebabnya. Dan kalau seandainya sopirnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagus di dalam menyopir, akan tapi ada sebab dari eksternal yang menjadikan kecelakaan, maka apa yang harus dia lakukan dan apa yang menjadi beban orang tersebut. Yang pertama, beliau di sini dikatakan bahwa isabah bihawadits sayyarat tanqasimu ila halataini, bahwa kejadian kecelakaan itu terbagi menjadi 2 keadaan. Al-halah al-ula, keadaan yang pertama,
an takuna al-isabah fi ahadi rukabil ladina rakibu bi ikhtiyarihim wa idni qa'idis sayyarah. Pertama, bahwa yang terkena kecelakaan tersebut atau yang terkena musibah tersebut adalah salah satu dari orang yang mengendarai mobil tadi, dan tatkala dia mengendarainya dengan pertama dengan kehendak mereka sendiri, kemudian tentunya dengan izin sang sopirnya. Maka kalau seandainya fahaulai qad aminu ala anfusihim, maka dalam kondisi seperti ini mereka dalam keadaan memiliki keamanan, sudah aman, dan harta mereka pun juga aman. Tidak boleh jiwa mereka dirusak ataupun dianiaya, harta mereka pun juga tidak boleh. Maka fatasarraf ma'ahum tasarrufal al-amin. Kemudian apabila kalau seandainya terjadi hawadis, terjadi kecelakaan karena takdir Allah Subhanahu wa taala atau tentunya karena takdir Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan ini terbagi menjadi 4 dikatakan. Perhatikan bahwa keadaan yang pertama, kalau seandainya yang terkena musibah adalah penumpangnya, dan tentu penumpangnya tidak dipaksa, mereka sendiri, dan juga karena izin oleh sopirnya. Maka kalau seandainya sudah diizinkan sopir, mereka mendapatkan jaminan keamanan. Keadaan yang pertama, ayakuna sa'iqu muta'addiyan, ternyata sopirnya dengan sengaja menjadikan kecelakaan. Contohnya, ayuhammila sayyara hamlan zaidan yakunu sababan lil hadith. Ternyata dia mengendarai dengan kecepatan yang berlebihan, atau barang yang dibawa itu barang yang berlebihan. Au yusri, kemudian dia melaju dengan kecepatan yang tinggi. Dan dengan keadaan tersebut, yang pertama tadi membawa beban yang berlebihan atau cepat dengan kecepatan yang tinggi. Karena itu semuanya akhirnya terjadilah kecelakaan. Maka dalam hal ini, dalam keadaan di sini, atau belum di sini dikatakan aw yamsik maka biha sayyarah al-faramil bisyiddah min ghairi darurah, menginjak rem dengan sengaja, tanpa ada darurah, tanpa ada kondisi darurat, dengan kencang. Maka dalam hal seperti ini nanti akan dibahas setelahnya, orang yang melakukan tindak seperti ini dia telah melakukan aniaya, dan bagi dia adalah qatlul khata'. Kita akan baca nanti. Kemudian yang kedua, ayakuna sa'iqu mufritan, bahwa sopir tadi adalah orang yang mufrid, orang yang lalai, orang yang melakukan tindak bodoh. Kenapa? Tidak mampu untuk mengendarai mobil, tapi dia mengendarai mobil. Ayatahawana as-sa'iq fi fi ghilqil babi sayyarah atau fi ghalqil babi sayyarah. Ternyata sopir tadi menyepelekan dalam menutup pintu mobil, akhirnya tidak ditutup dengan bagus, dan dengan demikian akhirnya jatuh salah satu dari penumpangnya. Au ta'bi'ati ajalatiha wa nahwi dzalik. Nah, maka kasus seperti ini apa yang didapatkan? Wa yatarattabu 'ala qismil awwal wa tsani min al-ahkam, bahwa keadaan 1 dan keadaan 2 dia termasuk orang yang telah melakukan pembunuhan al-khata'. Pembunuhan khata' adalah pembunuhan yang mana ini termasuk dari qismu ats-tsalits, macam yang ketiga dari macam-macam pembunuhan. Dan tentunya qatlul khata' nanti akan ada urut-urutannya, seperti membayar kafarah, kemudian harus mendapatkan diyah al-mukhaffafah, kemudian juga diyahnya tersebut ala aqilatihi,
Yang pertama wujubul kafarah, kemudian dhamanus sa'ik. Dan ditambah juga adalah sopir harus mengganti rugi atas apa yang hilang dari penumpangnya, baik itu barangnya, uangnya, hartanya, dan lain sebagainya. Kemudian keadaan yang ketiga, ayakuna sa'ik la muta'addiyan wa la mufritan wa innama tasarrafa tasarrufan yuridu bihi salamah minal khatar. Keadaan yang ketiga adalah seorang sopir tidak sengaja dan bahkan dia ingin menyelamatkan penumpang-penumpangnya dari bahaya. Contohnya apa? Antaqabalahu sayyarah fayakhsha istidamahu biha. Ternyata ada berhadapan dengan mobil, kemudian dikhawatirkan akan tabrakan. Fayakhruju anha ila al-yamini aw ash-shimali ala wajhin la yatamakkanu fihi min al-wuquf. Fayanharifu bis-sayyarah aw yasqut fi hafratin amiqah lam yash'ur biha. Fayahsulul hadits bisababi dzalikal amr. Contohnya seorang sopir ya ketika ingin tabrakan, kemudian akhirnya dia membanting setir ke kanan atau ke kiri. Atau bahkan ketika itu dia langsung lompat ingin menyelamatkan diri. Dan ingat bahwa keadaan di sini adalah ketika dia sesuai dengan kaidah-kaidah dalam mengemudi mobil. Tapi yang salah adalah yang mobil yang satunya. Ya. Maka dalam kasus seperti ini, ya apa yang menjadi kewajiban dia? Maka dia tidak harus mengganti itu semuanya. Walaupun seandainya ada yang meninggal, ya akhirnya masuk ke jurang, kemudian mati, apakah mengganti? Tidak mengganti, dan tidak dikatakan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pembunuhan, tidak. Kemudian ayakun al-hadits bi ghairi sababin min as-sa'ik. Ternyata sebab terjadinya kecelakaan bukan dari sopir tadi. Contohnya apa? Ayan fajra itara ajalati sayyarah, ternyata pecah roda bannya. Aw yang kasiru dhira' aw yahwi bihi jisrun lam yatabayyan aibuh. Ternyata jembatannya rusak atau jatuh tiba-tiba, kemudian rodanya ternyata pecah atau hancur. Maka keadaan yang ketiga dan keempat, la yataraddabu fi hadaini qismaini syai'un, tidak wajib untuk membayar apapun. Li'anna as-sa'ik aminun qa'imun bima yajibu alaihi min muhawalati talafil khatar fahuwa muhsin wa ma 'alal muhsinina min sabil wa lam yata'adda aw yufrid. Dalam keadaan di sini, keadaan 3 dan 4 ini, seorang penyupir tadi adalah orang yang amin, orang yang melakukan amanah dan ingin menyelamatkan orang lain dan tidak sengaja, maka tidak mendapatkan kewajiban apapun yang harus dia tunaikan. Adapun keadaan yang kedua, ayakunal isabatu fi ghairi rukab. Kalau seandainya sekarang yang terkena musibah itu bukan dari yang mengendarai di mobilnya atau bukan penumpangnya, tapi orang lain yang di luar dari mobil. Maka keadaannya yang pertama, ayakunal mutasabbib fil hadhi syakhsil musab la hilata lisaik sayyarata fihi. Ya. Contohnya apa? Antaqabalahu sayyara fi khatti sayrihi la yumkin ayatakhallasa minha ayu au yufaji'uhu shakhsun yarmi nafsahu amamahu la yumkin talafi khatarahu. Yang pertama adalah sebab terjadinya kejadian tersebut adalah karena orang lain. Dan tidak mungkin untuk sopir untuk menghindari itu semuanya. Contohnya apa? Ada mobil yang tiba-tiba berada di jalur kita. Akhirnya mobil tadi ketabrak dan orang yang di dalamnya meninggal. Atau tiba-tiba ada orang yang melemparkan dirinya ke tengah-tengah jalan, bunuh diri. Maka dalam hal seperti ini atau keadaan seperti ini, la dhamana ala sa'iqis sayyarah,
tidak wajib dan tidak berhak untuk mengganti apapun. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga, ayakunal hadis bisababi minal musib. Bahwa contohnya di sini apa? Ayad asa syakhsan yasira amamahu aw yasdama syajaratan aw baban aw yarji' ila al-wara' fayusibu syakhsan aw ghairahu. Maka kalau dalam keadaan yang kedua ini apa? Ayakunal hadis, bahwa kejadian tersebut bisababi minal musib, disebabkan karena orang yang memberikan kecelakaan. Contohnya apa? Ayad asa syakhsan yasir amamahu aw yasdama syajaratan. Contohnya, ya ketika dia itu menginjak, ya, atau apa namanya, yang berada di samping kanannya atau samping kirinya, atau dia menabrak pohon atau pintu, atau dia ingin balik ke belakang, ya, berjalan ke belakang mobilnya, kemudian ternyata mengenai seseorang yang ada di belakangnya tanpa kita ketahui, karena nggak tahu, ya, ternyata tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita ada orang di belakang kita. Maka apa yang menjadi kewajiban bagi dia? Yang pertama adalah kafaratu qatlil khata'. Keadaan yang kedua ini dianggap sebagai pembunuhan khata'. Kemudian tentu harus mengganti rugi, dan yang ketiga adalah diyah mukhaffafah. Baik. Kemudian adapun hawadits sayyarah bisababil bahaim, ya, ini secara ringkasnya bahwa kalau seandainya hewan tadi dibiarkan oleh sang pemilik kemudian tertabrak oleh kita, maka kita tidak wajib untuk menggantinya, ya. Bahkan pemilik kambing tadi asim, dia mendapatkan dosa. Baik. Wasahibul bahaim as-sa'ibah ya yadman. Nah, kemudian bahkan orang yang melepaskan hewannya tadi yadman, artinya dia harus mengganti rugi atas kejadian-kejadian yang terjadi karena hewannya dia tadi. Ya, karena apa? Karena ini sebagai bentuk kelalaian seorang pemilik hewan tadi. Tapi kalau di Indonesia aneh, kita yang suruh mengganti kalau seandainya kita menabrak hewannya, padahal hewannya yang tidak diurus oleh pemiliknya. Kemudian ada bab masalah at-tafkhid, yaitu ngedrift, ya. Maka ini tentu perbuatan yang tidak boleh dan perbuatan yang tercela. Dan bagaimana hukumnya? Tentu hukumnya adalah muharram syar'an, ya, ya'ziru fa'il. Artinya secara hukum syar'i tidak diperbolehkan karena termasuk menghambur-hamburkan harta, mubadzir, dan merusak barang. Kemudian orang yang berbuat seperti ini adalah yu'zar, ya, yu'zaru fa'iluhu, artinya bahwa orang tadi berhak diberikan hukuman. Hukuman oleh siapa? Oleh sang qadhi. Yu'zar fa'iluhu. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pada babul qisas pada pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.